Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idul Fitri Mustamin dengan NIM H05121138 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Penerapan Smooth Transition Autoregresif menggunakan estimasi non-linear least square, studi kasus peramalan harga saham Bank Sentral Asia dengan dosen pembimbing utama Ibu Siti Sariman, SSI, MSI. Pokok pembahasan yang akan dibahas di seminar ini ada 4, diantaranya adalah pendahuluan, teori, metodologi penelitian, dan terakhir adalah daftar pustaka. Bank Sentral Asia merupakan salah satu bank swasta terbesar dan terkemuka di Indonesia. Dalam laporan keuangan bulanan yang dipublikasikan oleh PT Bank Sentral Asia, tercatat bahwa pada Januari 2025, total aset BBCA telah mencapai 1.430 miliar rupiah. Keberhasilan tersebut juga tercermin dari posisi Bank Sentral Asia yang konsisten berada dalam jajaran 50 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Dengan kinerja yang solid, reputasi yang kuat, dan prospek yang cerah, saham Bank Sentral Asia menjadi pilihan favorit bagi banyak investor. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap pergerakan harga saham agar dapat mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih tepat dan berbasis data. Meskipun saham Bank Sentral Asia dikenal relatif stabil, pergerakan harga sahamnya tidak selalu linear atau tetap. Harga saham Bank Sentral Asia cenderung berfluktuasi, baik secara mendadak maupun bertahap, tergantung pada kondisi pasar yang ada. Ketidakpastian pasar ini menunjukkan bahwa pergerakan harga saham Bank Sentral Asia tidak dapat diprediksi dengan hanya pola linear. Sebaliknya, harga saham Bank Sentral Asia memiliki karakteristik non-linear yang menunjukkan adanya perubahan yang lebih kompleks dan beragam dari waktu ke waktu. Fenomena ini dikenal dengan istilah regime switching, di mana hubungan antar variabel dalam data dapat berubah tergantung pada kondisi yang ada. Salah satu pendekatan yang paling umum digunakan untuk peramalan harga saham adalah analisis time series. Salah satu model yang sering diterapkan adalah autoregresif, yang terfokus pada penggunaan data masa lalu untuk memperkirakan nilai yang akan datang. Namun, model autoregresif memiliki keterbatasan terutama dalam menghadapi fluktuasi harga saham yang tidak bersifat linear. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih fleksibel untuk menangani dinamika pasar yang lebih kompleks. Salah satu pendekatan yang dapat menangani non-linearitas pada data time series adalah model threshold autoregresif. Model ini membagi data ke dalam beberapa regime atau segmen, dan berdasarkan segmen tersebut akan memiliki masing-masing persamaan. Sebagai pengembangan dari model threshold autoregresif, diperkenalkan self-exciting threshold autoregresif atau STAR yang lebih adaptif karena dapat menyesuaikan threshold berdasarkan nilai lag dari variabel itu sendiri. Akan tetapi, model STAR lebih sensitif terhadap perubahan yang mendadak, sehingga kurang efektif dalam menangani transisi pola yang lebih halus. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, diperkenalkanlah model Smooth Transition Autoregresif oleh Chen dan Tong pada tahun 1986. Berbeda dengan TAR dan STAR, model STAR menggunakan fungsi transisi halus seperti fungsi logistik atau eksponensial untuk menggambarkan peralihan antar regime. Peralihan ini dikendalikan oleh parameter threshold dan smoothness parameter, sehingga perubahan antar kondisi dapat berlangsung secara bertahap. Sejumlah penelitian telah membuktikan keunggulan model STAR. Pada tahun 2020, Blazquist dan kawan-kawan menunjukkan bahwa smooth transition autoregresif menghasilkan peramalan yang lebih akurat daripada autoregresif berdasarkan root mean square error, log likelihood, dan Akaike Information Criterion dalam 3 deret waktu makroekonomi di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2021, Chandra dan kawan-kawan juga membuktikan efektivitas model smooth transition autoregresif dalam memprediksi produksi kelapa sawit dengan nilai mean absolute percentage error sebesar 17,07%. Selain itu, pada tahun 2022, Edu dan kawan-kawan menemukan bahwa smooth transition autoregresif lebih baik dibandingkan autoregresif dalam memproyeksikan penyebaran COVID-19 di Afrika dengan nilai root mean square error
dan mean absolute error yang lebih rendah. Karakteristik data harga saham Bank Sentral Asia yang kompleks, tidak linear, serta menunjukkan pola perubahan yang halus, menjadikan model STAR relevan untuk digunakan dalam penelitian ini. Estimasi parameter yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan non-linear least square, guna memperoleh hasil peramalan yang lebih akurat dan representatif. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Penerapan Smooth Transition Autoregressive menggunakan estimasi nonlinear least square, studi kasus peramalan harga saham Bank Sentral Asia. Ada pembatasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama adalah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga penutupan atau close saham harian Bank Sentral Asia pada tahun 2014 sampai 2024. Kemudian yang kedua adalah fungsi transisi yang digunakan adalah fungsi logistik. Yang ketiga adalah jumlah rejim pada model STAR yang digunakan adalah sebanyak 2 rejim. Dan yang terakhir adalah pemilihan lag optimal dibatasi hingga maksimal 3, sementara nilai optimal dievaluasi hingga maksimal 5. Tujuan penelitian ada dua, yaitu mendapatkan model smooth transition autoregressive dengan estimasi non-linear least square pada data harga saham Bank Sentral Asia, dan kedua adalah mendapatkan hasil peramalan harga saham Bank Sentral Asia tahun 2024 berdasarkan model smooth transition autoregressive. Manfaat penelitian ada 3. Yang pertama adalah bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan baik secara teoritis maupun praktis mengenai metode statistik yang dapat diterapkan dalam melakukan peramalan harga saham yang mengandung data nonlinear. Yang kedua adalah bagi investor, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengambil keputusan investasi dengan mempertimbangkan model yang lebih sesuai untuk memprediksi harga saham Bank Sentral Asia. Dan yang terakhir adalah, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan model peramalan saham yang lebih akurat dan sesuai dengan karakteristik data saham yang bersifat non-linear. Teori penelitian dapat dilihat pada layar dan dijabarkan pada layar. Adapun teori penelitian adalah time series, uji augmented decay Fuller, autocorrelation function, partial autocorrelation function, model autoregressive, least squares method, Elgin-Box test, uji nonlinearitas, pemilihan fungsi transisi model smooth transition autoregressive, smooth transition autoregressive, nonlinear least square, mean absolute percentage error, pakai key information criterion, korelasi Pearson, saham bank BCA, dan return. Sumber data yang digunakan adalah pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa harga saham atau close Bank Sentral Asia yang diperoleh dari situs finance.yahoo.com. Data mencakup periode 2 Januari 2014 hingga 30 Desember 2024 dan ditransformasi menjadi log return untuk keperluan analisis. Adapun variabel penelitian yang digunakan adalah log return dari harga saham yang dihitung dari harga penutupan. Nah, dari data ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing, di mana data trainingnya itu sebanyak 2.480 data, mencakup periode 2 Januari 2014 hingga 29 Desember 2023. Kemudian data testing sebanyak 237 data, mencakup periode 2 Januari 2024 hingga 30 Desember 2024. Langkah-langkah dari metode analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian ini diawali dengan analisis deskriptif dengan menggunakan grafik dan tabel statistik deskriptif. Tahapan ini bertujuan untuk memahami karakteristik dasar data dengan memperhatikan tren pergerakan harga serta kemungkinan adanya lonjakan ekstrim. Setelah memperoleh gambaran umum, langkah selanjutnya adalah melakukan uji stasionaritas. Uji ini sangat penting karena stasionaritas merupakan syarat utama dalam analisis time series. Dalam penelitian ini, uji augmented decay Fuller digunakan untuk mendeteksi keberadaan unit root. Data yang telah memenuhi sifat stasioner kemudian digunakan untuk tahap pemodelan berikutnya. Tahap berikutnya adalah pembangunan model autoregresif. Model ini menggambarkan hubungan nilai return saham masa lalu dengan nilai saat ini. Pemilihan jumlah lag optimal dilakukan menggunakan AKIK Information Criterion dengan mempertimbangkan nilai AIC terendah. Model AR yang terpilih kemudian diperiksa dengan uji signifikansi parameter. Angka ini dilakukan agar hanya model dengan parameter yang relevan secara statistik yang digunakan. Lag optimal yang diperoleh dari model AR kemudian digunakan sebagai lag M dalam pemodelan smooth transition autoregressive.
Sebelum membangun model STAR, dilakukan uji nonlinearitas menggunakan uji Lagrange multiplier. Uji ini bertujuan untuk mendeteksi adanya struktur nonlinear dalam data yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh model linear. Jika nonlinearitas terbukti, maka pemodelan dilakukan menggunakan STAR. Dalam membangun model STAR, ditentukan terlebih dahulu fungsi transisi yang paling sesuai. Di antaranya adalah fungsi logistik dan ada juga fungsi eksponensial. Penentuan fungsi transisi dilakukan berdasarkan hasil regresi bantu atau auxiliary regression dan uji signifikansi. Selanjutnya, dilakukan pemilihan delay optimal, yaitu penentuan keterlambatan waktu dalam variabel transisi yang paling efektif menggambarkan perubahan antar region. Setelah bentuk fungsi transisi dan delay optimal ditentukan, estimasi model STAR dilakukan menggunakan metode nonlinear least squares atau NLS. Setelah proses estimasi selesai, model yang diperoleh kemudian digunakan untuk melakukan peramalan. Pada tahap akhir dilakukan evaluasi model. Evaluasi ini menggunakan 3 pendekatan utama. Yang pertama adalah mean absolute percentage error untuk mengukur tingkat kesalahan relatif prediksi. Yang kedua adalah AKIK information criterion untuk menilai keseimbangan antara akurasi dan kompleksitas model. Dan yang terakhir adalah korelasi Pearson untuk mengukur kesesuaian pola antara prediksi model dan data aktual. Seluruh tahapan analisis ini dirangkum dalam diagram alir yang ditampilkan pada layar berikut. Adapun daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini dapat dijabarkan pada layar. Sekian seminar statistik 1 saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.